Indonesia memiliki banyak desa dengan tradisi dan fenomena sosial aneh, mulai dari kondisi genetika langka, adat yang terjaga, hingga pola hidup tidak biasa. Keanehan ini menjadi identitas lokal sekaligus menunjukkan keragaman cara hidup masyarakat Nusantara. Setiap desa mewarisi cerita khas yang memperkaya budaya Indonesia. Berikut 22 desa paling aneh di Indonesia. Desa Ciburuy, Bayongbong, Garut, Jawa Barat, dikenal karena banyak warganya yang memiliki kondisi albino secara turun-temurun. Fenomena ini membuat desa tersebut sering menjadi bahan penelitian medis dan antropologi, terutama terkait faktor genetik yang berkembang di masyarakat setempat. Selain kondisi fisiknya, warga desa tetap menjalani kehidupan seperti masyarakat Sunda pada umumnya. Mereka menjaga adat dan kebiasaan lokal sekaligus berusaha meningkatkan kesadaran tentang kondisi albino agar tidak menimbulkan stigma. RW 003 Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, dikenal karena tingginya jumlah kelahiran anak kembar dalam satu wilayah kecil. Hampir setiap rukun tetangga memiliki pasangan kembar, sehingga kampung ini sering menjadi bahan liputan media. Warga menganggap fenomena tersebut sebagai karunia sekaligus identitas unik wilayah mereka. Mereka bahkan mengadakan pertemuan dan kegiatan khusus untuk para pasangan kembar sebagai bentuk kebersamaan. Pulau Siompu, Buton Selatan, Sulawesi Tenggara, terkenal karena sebagian warganya memiliki mata berwarna biru terang. Diduga merupakan warisan genetik dari nenek moyang yang diduga memiliki garis keturunan pelaut Eropa. Penampilan ini membuat mereka berbeda dari penduduk sekitar. Meski demikian, kehidupan masyarakat tetap sederhana sebagai nelayan dan petani. Warga mempertahankan bahasa, budaya, dan adat istiadat Buton yang kuat, menjadikan fenomena mata biru hanya sebagai keunikan tambahan. Desa Bengkala, Kubu Tambahan, Buleleng, Bali, memiliki populasi tunarungu yang cukup besar secara turun-temurun. Kondisi ini membuat warga mengembangkan bahasa isyarat lokal bernama kata kolok yang hanya ada di desa tersebut. Meski banyak warga tunarungu, interaksi sosial tetap harmonis dan inklusif. Masyarakat sudah terbiasa menggunakan kata kolok dalam kegiatan sehari-hari sehingga garis komunikasi tetap kuat. Di Dusun Ulu Tawe, Marebone, Sulawesi Selatan, terdapat sejumlah warga yang memiliki kelainan bentuk kaki mirip capit atau pincang parah, sehingga dijuluki manusia kepiting. Kondisi tersebut diduga berasal dari faktor genetik akibat perkawinan dalam garis keturunan dekat pada masa lalu. Walau memiliki keterbatasan fisik, warga tetap menjalankan aktivitas seperti beternak dan bertani. Komunitasnya hidup rukun dan perlahan mulai mendapat perhatian medis dan pemerintah. Desa Karangpetihan, Balong, Ponorogo, Jawa Timur, dikenal karena banyak warganya mengalami disabilitas intelektual. Penyebabnya berkaitan dengan kemiskinan ekstrim, gizi buruk, dan kondisi kesehatan turun-temurun. Kini, pemerintah desa aktif mengembangkan program pemberdayaan seperti pelatihan kerja dan bantuan usaha. Tujuannya adalah menjadikan desa ini mandiri dan mengurangi stigma terhadap warganya. Kampung Gimbal di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, dikenal karena fenomena langka anak-anak berambut gimbal alami yang belum dapat dijelaskan secara medis. Masyarakat setempat mengaitkannya dengan cerita mistis dan kepercayaan turun-temurun. Tradisi paling khas di kampung ini adalah ruatan rambut gimbal, yaitu upacara pemotongan rambut yang hanya dilakukan ketika sang anak memberikan izin dan permintaannya terpenuhi. Keunikan fenomena, tradisi sakral, dan suasana mistis Dieng menjadikan kampung ini salah satu desa paling menarik dan tidak biasa di kawasan tersebut.
Desa Kuatisore, Teluk Cendrawasih, Nabire, Papua Tengah, terkenal karena hampir setiap hari selalu turun hujan pada sore hari. Pola cuaca unik ini dipengaruhi letak geografis yang berada di kawasan pesisir Taman Nasional. Warga sudah sangat terbiasa dengan ramalan alam tersebut dan menyesuaikan aktivitas harian. Pagi hari digunakan untuk bekerja, sementara sore hari untuk beristirahat dan berkumpul di rumah. Kondisi ini juga membuat lingkungan desa tetap sejuk dan hijau sepanjang tahun. Wairebo adalah desa adat terpencil di Manggarai, NTT, yang berada di puncak pegunungan sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut. Desa ini terkenal dengan Baruniang, rumah kerucut tradisional berlantai 5 yang menjadi ikon arsitektur khas Manggarai. Warga Wairebo masih memegang teguh tradisi leluhur, mulai dari upacara adat hingga aturan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pengunjung wajib mengikuti tata krama khusus sebagai bentuk izin kepada leluhur sebelum memasuki desa. Keindahan alam dan keaslian budayanya menjadikan Wairebo sebagai salah satu desa adat terindah di Indonesia. Dusun Ngelepen, Prambanan, Sleman, Yogyakarta, dibangun dengan rumah-rumah berbentuk dome yang menyerupai rumah Teletubbies. Hunian unik ini dibangun setelah gempa besar 2006 sebagai solusi rumah tahan gempa. Kini, kampung tersebut menjadi destinasi wisata edukasi dan foto. Warga memanfaatkannya untuk ekonomi kreatif, seperti souvenir dan paket wisata. Struktur dome yang kokoh juga membuat kawasan ini menjadi contoh arsitektur mitigasi bencana. Kampung Pitu, Desa Ngelanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta, dikenal karena aturan adat yang membatasi jumlah keluarga yang tinggal di sana hanya 7. Sistem ini dijaga turun-temurun sebagai bentuk keseimbangan spiritual desa. Masyarakatnya hidup sederhana dan sangat memegang tradisi Jawa kuno. Aturan adat dijalankan dengan ketat oleh tetua desa. Keunikan ini membuat Kampung Pitu sering menjadi rujukan studi tentang kearifan lokal dan tata hidup tradisional. Kampung Salapan di Desa Gempol, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, tetap mempertahankan susunan 9 titik permukiman yang dipercaya memiliki makna khusus secara spiritual. Keanehan yang paling menonjol adalah adanya keyakinan bahwa jumlah rumah di kampung tersebut tidak boleh bertambah atau berkurang, sehingga masyarakat menjaga jumlah dan penataannya tetap sama dari generasi ke generasi. Selain itu, aturan adat lain seperti arah bangunan yang harus mengikuti ketentuan tertentu membuat Kampung Salapan memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dari kampung-kampung lain di sekitarnya. Baduy Dalam di Pegunungan Kendeng, Kanekes, Lebak, Banten merupakan komunitas adat yang menolak modernitas. Mereka tidak menggunakan listrik, kendaraan, dan teknologi sesuai aturan adat Pikukuh. Kehidupan mereka sangat sederhana, fokus pada bertani dan menjaga alam. Wisatawan yang berkunjung harus mengikuti peraturan ketat dan tidak boleh mengambil gambar di wilayah tertentu. Semua aturan ini dijalankan untuk menjaga kemurnian tradisi dan keseimbangan hidup mereka. Dusun Sade, Lombok Tengah, NTB, memiliki tradisi kawin culik yang dilakukan ketika seorang laki-laki mencintai perempuan tapi belum mendapat restu. Ia harus menculik sang gadis secara simbolis lalu dibawa ke rumah keluarga laki-laki. Setelah itu dilakukan perundingan adat antara dua keluarga. Meski namanya ekstrim, prosesnya berlangsung dalam aturan adat yang terstruktur. Tradisi ini dipandang sebagai cara menjaga martabat kedua keluarga sekaligus menghormati adat setempat. Aroma jenazah tidak tercium karena pohon itu mengeluarkan wangi khas yang menetralkan bau. Ritual ini hanya dilakukan untuk warga asli desa dengan kriteria tertentu. Lokasi pemakaman berada di tepi Danau Batur dan hanya dapat dicapai menggunakan perahu.
Tradisi ini menjadi daya tarik wisata budaya yang sering dikunjungi wisatawan. Warga Desa Legung Timur, Sumeneb, Madura, memiliki tradisi unik menggunakan pasir sebagai alas tidur, baik untuk bayi maupun orang dewasa. Mereka meyakini pasir membantu menjaga kesehatan tubuh. Pasir dianggap mampu memberi efek hangat dan menenangkan, sehingga tidur menjadi lebih nyaman. Hingga kini, tradisi tersebut masih dipertahankan, meskipun sebagian warga sudah memakai kasur modern. Pasir diganti rutin dan dijemur agar tetap bersih. Penduduk Duku Kasuran, Seyegan, Sleman, Yogyakarta memiliki tradisi tidur langsung di lantai tanpa kasur. Mereka percaya cara ini membuat tubuh lebih sehat dan kuat. Rumah-rumah di sana didesain sederhana untuk mendukung kebiasaan tersebut. Tradisi ini awalnya muncul dari kebiasaan nenek moyang yang hidup sederhana dan dekat dengan alam. Selain itu, masyarakat meyakini bahwa tidur di lantai membantu melatih ketahanan tubuh. Meski kini ada perubahan, banyak warga masih meneruskan tradisi leluhur ini. Tradisi yang menonjol di Desa Belek, Sembalun, Lombok Timur adalah mengepel lantai rumah adat menggunakan kotoran sapi. Mereka percaya kotoran sapi bisa menguatkan struktur lantai dan mengusir serangga. Kegiatan ini biasanya dilakukan menjelang upacara adat. Meski terdengar unik, tradisi ini sudah dijalankan turun-temurun dan menjadi bagian identitas desa. Selain itu, proses pengerjaannya dilakukan secara gotong royong sebagai wujud kebersamaan warga. Warga Dusun Trewulan, Tuban, Jawa Timur memiliki tradisi membuat camilan dari campuran tanah liat tertentu yang disebut ampo. Tanah tersebut dipercaya aman dikonsumsi karena telah diolah dengan cara khusus. Ampo biasanya dikeringkan dan dipanggang hingga renyah. Dahulu dipercaya sebagai obat alami, kini menjadi makanan unik yang menarik wisatawan. Proses pembuatannya dilakukan dengan sangat teliti agar teksturnya halus dan tidak berpasir. Kampung Korea adalah istilah yang merujuk pada Kelurahan Karya Baru, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, yang dihuni oleh suku Cia-Cia. Keunikan kampung ini adalah penggunaan aksara Korea atau Hangul. Pada saat itu, bahasa Cia-Cia memiliki sistem penulisan yang terancam punah, sehingga pemerintah setempat pada tahun 2009 memutuskan untuk mengadaptasi aksara Hangul karena kemiripan bunyi dan pelafalan. Langkah ini dilakukan untuk melestarikan bahasa Cia-Cia agar tetap digunakan dan dipelajari oleh generasi muda. Desa Sumampir, Purbalingga, Jawa Tengah dijuluki kampung janda karena tingginya jumlah perempuan yang hidup sebagai janda. Kebanyakan karena ditinggal merantau atau perceraian. Kondisi ini berlangsung lama sehingga menjadi identitas unik desa. Fenomena tersebut turut mempengaruhi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Kini, warga berusaha mengurangi stigma dengan membuat komunitas pemberdayaan perempuan. Mereka aktif dalam usaha kecil seperti kerajinan dan kuliner. Suku Moni di Desa Ugidimi, Paniai, Papua, memiliki tradisi potong jari sebagai simbol duka ketika anggota keluarga meninggal dunia. Ritual ini dilakukan terutama oleh perempuan dan merupakan bentuk penghormatan mendalam terhadap orang yang wafat. Tradisi tersebut kini mulai ditinggalkan, tetapi jejak budayanya masih terlihat pada orang tua setempat. Pemerintah dan tokoh adat terus mengedukasi agar duka diekspresikan dengan cara yang lebih aman.